Sejarah Pemasyarakatan Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tujuan pemidanaan saat itu adalah menciptakan rasa takut atau afschrikking dan mengasingkan narapidana dari masyarakat. Kebanyakan dari penghuninya adalah para pejuang dan kaum politikus yang dianggap sebagai pelaku kriminal. Di tahun 1915, pembenahan sistem pemidanaan mulai dilakukan melalui Koninklijk Bestuur tanggal 15 Oktober 1915 nomor 33 yang intinya berisikan penghapusan istilah pidana kerja menjadi pidana hilang kemerdekaan. 3 tahun kemudian terjadi perubahan yang cukup besar dalam sistem kepenjaraan saat itu, yaitu dihapuskannya Herwestelig Centralen atau penjara pidana paksa yang digantikan dengan sistem strafgevangenis, penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana. Reformasi tersebut ditandai dengan upaya mengedepankan pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa. Terobosan ini kemudian pada tahun 1925 dibawa oleh Kepenjaraan Hindia Belanda untuk pertama kalinya mengirimkan wakilnya ke Kongres Internasional Penitentiary ke-9 di London. Pada masa pemerintahan kolonial Jepang tahun 1942, kondisi kepenjaraan di Indonesia belum mengalami perbaikan. Namun, melalui perjuangan selama 3,5 tahun, kepenjaraan Indonesia pada akhirnya mampu bangkit dari sistem kepenjaraan kolonial menuju sistem perlakuan pelanggar hukum yang lebih manusiawi. Hasrat untuk mengadakan pembaharuan di bidang tata perlakuan narapidana diawali tanggal 5 Juli 1963. Saharjo, Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia, mencetuskan konsep dasar hukum nasional yang berorientasi kepada nilai-nilai pri kemanusiaan yang oleh dunia internasional ditetapkan dalam standar minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pada akhirnya, gagasan tentang pemasyarakatan mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 dengan diselenggarakan Konferensi Nasional Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung, melahirkan konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 35 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah menggantikan produk hukum pemerintahan kolonial, yaitu Hestiten Reglement atau Reglemen Penjara. Disahkannya undang-undang tentang pemasyarakatan ini memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem pemasyarakatan yang telah dipergunakan untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan sejak tahun 1964 untuk menggantikan sistem kepenjaraan. Selain itu, akan terwujud pula satu landasan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Visi, misi, dan tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai visi pulihnya kesatuan hubungan hidup,
kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengemban misi perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia melaksanakan tugas pokok dan fungsi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Struktur organisasi. Secara organisasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan unit utama di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai unit pelaksana teknis yang tersebar di 33 wilayah provinsi di Indonesia, terdiri dari Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan. Keadaan saat ini. Sampai dengan bulan Mei 2008, terdapat 557 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia, terdiri dari Rumah Tahanan Negara berjumlah 201 unit, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berjumlah 62 unit, Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 224 unit, dan Balai Pemasyarakatan berjumlah 70 unit. Sedangkan penghuni narapidana dan tahanan se-Indonesia sampai dengan bulan Mei 2008 berjumlah 134.154 orang, terdiri dari tahanan 56.741, narapidana 77.413, kejahatan menonjol, teroris 134 orang, narkoba 39.153 orang, korupsi 832 orang, narapidana anak didik pemasyarakatan 2.734, anak negara 69, dan anak sipil 2. Jenis hukuman seumur hidup 184 orang, hukuman mati 102 orang. Perbandingan kapasitas dengan hunian. Tahun 2005, kapasitas 68.141. Jumlah penghuni 97.671. Over kapasitas 29.530. Tahun 2006, kapasitas 76.550. Jumlah penghuni 112.744. Over kapasitas 36.194. Tahun 2007, 86.550. Jumlah penghuni 127.995. Over kapasitas 41.445.